Iya Bun, iya. Jadi qanat itu bahasa Arab, bahasa kita itu qanat itu channel. Qanatun namanya qanawat gitu ya. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita mulai dulu bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya. Namanya masdar itu tergantung ininya, Bun. Tergantung fi'il madinya, Bun. Kalau fi'il madinya yang lebih dari 3 huruf, maka jaminannya insya Allah itu paten. Kalau itu tetap. Tapi kalau fi'il madinya 3 huruf, ini dia masih kecil, jadi berubah-ubah dia itu. Masih muda. Belum ada tambahan, masih 3, masih asli. Jadi berubah-ubah kadang-kadang itu. Itu kalau 3 huruf. Kalau lebih dari 3 huruf, Ibu melihat ke polanya. Contoh ya. Contoh af'ala fil madinya. Itu kan 4 ya. Af'ala yuf'ilu. Terus di dalam pola masdarnya itu if'al. Begitu tuh. If'alun. Ada alifnya itu. Itu dari sana ada alifnya, maka semua wazan ngikutin af'ala mesti begitu semua. Aslama yuslimu, Islam ada alifnya. Amana yuminu, iman. Akhbaru yukhbiru, ikhbar. Nah, gitu maksudnya. Sekarang yang depannya ada taknya, ada yaknya, wazannya taf'il. Itu kalau ada tasdid fa'ala yuf'ilu taf'il. Nah, memang polanya begitu. Mohon diulang idhofah. Kita ulang ya Bapak-Ibu ya tentang idhofat. Idhofat itu dibagi 2. Satu namanya idhofat maknawiyah, 2 namanya idhofat lafziyah. Nah, idhofat maknawiyah itu ada 2 fungsinya. Fungsi ta'rif, ada fungsi taksis. Bagaimana cara mengenali fungsi ta'rif? Apabila idhofat difungsikan untuk menjadikan mudhofnya menjadi ma'rifat. Itu namanya ta'rif. Cirinya mudhaf ilaihnya dalam bentuk ma'rifat. Bentuk ma'rifat dikenal dengan ciri sudah menjadi nama sesuatu, baik nama manusia, tempat, dan lain. 2, berawalan alif lam. 2, isim yang memang ma'rifat. Apa itu? 2, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir. Itu namanya fungsi untuk ta'rif. Ta'rif menjadi ma'rifat, menjadi definitif. Kalau fungsi takhsis disebut idhofat takhsis manakala mudhof ilaihnya datang dari isim nakirah, yaitu isim yang berakhiran tanwin selain nama orang. Kalau Muhammadun tanwin tapi dia nama orang, berarti ma'rifat. Contohnya hadza kitabu ustadzin. Jadi itu nakiratu ustadz tuh. Kalau ma'rifat hadza kitabul ustadz. Hadza kitabu ustadzi, itu karena dia alif lam jadi ta'rif. Gitu. Jadi kitabnya menjadi ma'rifat karena kata yang setelahnya ma'rifat. Tapi kalau ini kitabnya nakiro, ustadznya nakiro. Jadi kalau nakiro dia tidak menjadikan ta'rif, hanya untuk itu si bukunya guru. Jadi buku itu kan banyak, ada buku murid,
mudhaf ilaihnya nakirah. Itu aja yang gampang dikenal. Al-idhafat lafziyah, idhafat yang fungsinya adalah menyederhanakan ucapan dan meringankan bunyi. Ciri idhafat lafziyah adalah idhafat sifat kepada bendanya. Contohnya, hadzal kitabu rakhithut tsamani. Rakhis itu artinya murah, itu sifat tuh. Murah apa? Murah harga. Yang lain. Ar-rajulu layyinul kalami. Laki-laki itu lembut ucapannya. Ini kalau lain itu sifat, lembut artinya. Lembut ucapannya. Pokoknya kalau ada sifat diidhofatkan kepada ya bendanya, yang lembut apanya? Ucapannya. Gitu kan. Yang tebal apanya? Kertasnya misalnya. Maka idhofat ini namanya idhofat lafziyah. Al-asadu sari'ul jari. Singa itu cepat larinya. Masjid itu? Masjid itu besar bangunannya. Kabirul bina'i. Jadi kata kabir sifat bukan? Sifat. Maka kalau sifat kepada benda yang disifatinya namanya idhofat apa? Lafziyah. Kalau idhofat maknawiyah yang itu benda, benda ke benda. Kalau lafziyah sifat ke benda. Jadi kalau ada orang mengatakan pelajaran itu mudah dipahaminya, itu apa itu? Lafziyah. Lafziyah berarti. Contoh yang lain. Al-mar'atu biqatul wajhi. Wajahnya tuh sumringah. Toliqah itu sifat atau isim biasa? Sifat dia. Sifat. Kan sumringah. Jadi kalau sifat diidhofatkan kepada bendanya namanya idhofat Lafziyah. Lafziyah. Saya ulang lagi. Bapak Ibu, idhofat itu ada dua macam. Ada idhofat maknawiyah, ada idhofat lafziyah. Kalau maknawiyah itu idhofat isim kepada isim. Kalau mudhofnya isim berarti maknawiyah tuh. Tapi kalau mudhofnya sifat sari'un, kabirun, shaghirun itu berarti idhofatnya lafziyah. Contoh al-waladu shaghirul jismi. Apa tuh artinya tuh? Anak itu kecil badannya, kan itu ya. Baik. Kita close dulu ini Bapak Ibu. Masuki yang baru ya, Bapak. Idhofat sifat kepada bendanya namanya lafziyah. Kalau isim pada isim namanya maknawiyah. Nah, maknawiyah ini ada dua. Ada fungsi mentarifkan, ada fungsi takhsis. Gimana membedakannya? Lihat mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat berarti ta'rif. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah berarti dia takhsis. Itu aja. Contoh gini, babu faslin. Itu kira-kira idhofatnya takhsis atau ta'rif? Tahsis. Takhsis. Tapi kalau babul fasli? Ta'rif. Ta'rif. Kalau babul fasli, ini pintu kelas ini nih. Itu kan tertentu tuh. Itu namanya ta'rif. Tapi kalau sini babu faslin, pintu kelas. Pintu kan nggak milik kelas saja. Ada pintu mobil, pintu rumah, pintu pabrik, pintu macam-macam. Oh, ini pintu kelas. Nah, itu namanya takhsis. Cirinya nggak pakai alif lam. Saya bisa kasih contoh masdar mu'awwal yang berkedudukan sebagai fa'il, maf'ul bih, sama naibul fa'il. Mau tahu perbedaannya? Oke, tapi yang ditanyakan Ibu Eka itu masdar mu'awwal bukan dari an sama fi'il, tapi dari anna wasmuha wa khabaruha. Eka minta yang mana sih? Iya, saya bingung ini Ustaz. Kan biasanya an tambah domir ya Ustaz. Nah itu saya bingung antara isim ana sebagai khobar atau gimana Pak? Jadi mau tahu perbedaannya dia apa sebagai fa'il. Oh, Itu Ustaz. ya kalau sebagai fa'il ya dia diawali fi'il. Contoh ya, kalimatnya begini. Masdar mu'awwalnya itu kan anna, isimnya sama khabarnya. Arafal waladu annaka mahirun. Arafah, coba Bapak Ibu kenali. Itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Al-waladu jadi apa? Fa'il. Nah, kalimat kalau ada anna, ada isim, ada khobarnya, itu sebenarnya dia adalah masdar, mengandung masdar. Mengandung masdar.
Jadi annaka mahirun itu maharotuka. Ya, maharoh. Maka lihat posisi daripada annaka mahirun itu setelah fiil dan fa'il berarti apa posisinya? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Sama kalimatnya kalau saya bilang arafal waladu, kita ganti masdar yang sorih nih, namanya masdar sorih. Arafal waladu maharota. Kenapa dibaca maharota bukan maharotu? Karena maf'ulun bih. Kan kalau ini maf'ul bih, yang di atas itu sama maf'ul bih. Yang atas pakai anna. Ini yang di atas namanya masdar muawwal. Masdarnya masih diperkirakan, yaitu antara anna dan isimnya khobarnya. Itu. Masdar muawwal itu ya ada anna ada isimnya. Ini namanya masdar muawwal. Kalau yang di bawah maharoh itu sudah bentuk masdar atau belum? Sudah. Sudah, maka namanya bukan masdar muawwal, masdar yang jelas. Apa jelas masdarnya? Namanya masdar sharihun. Jadi kalau masdar muawwal pakai isim sifat, isim fa'il Ustaz. Enggak mesti juga, bisa juga dengan fi'il. Annaka tadhhab misalkan kan boleh. Yang penting ada anna, fi'ilnya ada khobarnya. Coba. Farihal abu ba'da ayan jaha. Perhatikan Bapak Ibu. An yanjaha fi'il diawali an itu kan masdar muawwal. Letaknya an yanjaha ini setelah ba'da itu apa Bapak Ibu? Ba'da kan dzarf. Kalau dzarf setelahnya kan berarti sesudahnya berarti mudhaf ilaih. Ini berarti posisi masdar muawwal ini menjadi mudhaf ilaih. Apalagi Bu Eka? Yang sebagai fa'il kan. Yajib an tarji' ilal bait. Lal baiti. Yajib apa? Fi'il bukan? Fi'il. Ya. Kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya dong. Maka fa'ilnya adalah ini masdar yang terkandung di dalam antarji'ah itu. Jadi yajibu ruju'uka ilal baiti. Itu dia. Masdar muawwal sebagai fa'il. Masdar sorihnya bagaimana? Yajibu ruju' ilal baiti. Rujuk. Kita ganti ininya ar-ruju'. Ar-ruju'u. Kenapa dhammah? Karena fa'il. Jadi i'rabnya langsung disebut kedudukannya, apa itunya disebut juga masdar muawwal gitu? Apa langsung fi mahali aja? Nah, tinggal maunya ibu mau yang cepat atau yang terurai. Kalau terurai disebutkan satu persatu dulu. Oh boleh semua ya? Wujudnya baru keseluruhannya disebut dia sebagai fi mahalli apa rofi. Betul. Betul. Ya syukran Ustaz. Maksudnya antar ju'u diganti jadi ruju'u gitu Pak Ustadz ya? Iya, atau ruju'uka. Boleh juga yajibu ruju'uka ilal baiti. Kalau pengen persis seperti antarji engkau di atas. Ganti yang lain misalnya. Urifa annal walada hadirun. Nah, itu annal walada hadirun kan di atas la urifa setelah fi'il majhul. Kalau fi'il majhul berarti naibul fa'il. Kalau dimunculkan bagaimana masdarnya, maksud sharihnya? Urifa hudurul waladi. Yang jadi masdar mana? Hudurnya saja. Ini naibul fa'il. Itu hudurul waladi jadi seperti mudhaf ilaih ya, Ustaz? Betul. Jadi urifanya nih fil majhul, hudurunya nih naib fa'il. Baik. Jadi selain bahasan tentang masdar muawwal, ya tentang tasrif atau tentang ibdal, tentang apa itu ataf, makna min, terus juga kita bahas tentang ini yang perlu tuh diingatkan tuh Bapak Ibu tuh. Af'alul muqarabah. Af'al muqarabah ada 3 fiilnya itu. 3 macam fiilnya itu. Satu namanya fi'il muqarabah. Kedua fi'il fi'il raja. Suruh. Raja. Dan fi'il syuru'. Nah, fi'il muqarabah itu artinya hampir, semoga, mudah-mudahan, mulai.
Contohnya muqarabah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadu. Ini fi'ilnya. Semoga. Raja. Asallahu ayyaghfira lana dzunub. Ini asalnya nih fi'il raja nih. Yang terakhir, ja'alal waladu yamshi ala rimali. Apa rimali? Batu-batuan, kerikil. Jadi kalau muqarabah menunjukkan arti hampir, kalau asa semoga, kalau ja'ala mulai. Anak itu mulai berjalan di atas kerikil. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu tentang review beberapa pelajarannya. Ustaz, tanya Ustaz. Ini kan apa af'al muqarabah, fi'il roja dan fi'il surah. Ada yang tidak boleh pakai an kelihatannya ya Ustaz. Terus ada yang harus pakai an. Yang harus itu yang roja itu asa. Yang roja. Yang harus pakai itu adalah roja. Yang boleh pakai boleh enggak itu muqarabah. Ya. Yang umumnya tidak itu syuru gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita di siang hari ini membahas tentang materi-materi yang lalu. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.